Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Dalam renungan kali ini, kita mohon kepada Tuhan agar kita tetap kuat dalam iman. Salah satu dari 12 murid adalah pengkhianat. Kita sering berpikir bahwa Yudas pasti berbeda, jelas lebih buruk dari murid-murid lainnya. Jika itu benar, semua orang akan mencurigainya ketika Yesus berkata, "Salah satu dari kamu akan mengkhianatiku." Mereka akan berpikir, itu pasti Yudas. Dia selalu jahat. Dia mampu mengkhianati Yesus. Saya tidak tahu mengapa Yesus memilih dia. Namun, Yudas tidak terlihat lebih buruk dari mereka. Jika dia melakukannya, mereka akan segera mencurigainya. Saudara dan saudari, kita masing-masing bisa juga menjadi Yudas. Apakah saya menjadi pengkhianat? Semua rasul bertanya, apakah saya? Mengapa? Apakah ada keinginan yang meluas untuk mengkhianati Yesus yang hampir tidak bisa mereka kendalikan? Tidak. Tapi mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Orang Farisi telah memutuskan untuk membunuh Yesus. Para rasul tahu hal itu. Itulah sebabnya mengapa seluruh rasul pergi untuk tinggal di Yeriko untuk sementara waktu. Yerusalem terlalu berbahaya bagi mereka. Mereka membayangkan diri mereka mengikuti Yesus ke bait suci keesokan harinya, dikucilkan di tengah kerumunan orang, dan kemudian hidup mereka diancam untuk memberikan informasi tentang di mana Yesus dapat ditemukan pada malam hari. Saudara-saudari,
Mereka bertanya-tanya apa yang akan mereka katakan. Dengan mempertaruhkan nyawa saya, apakah saya akan mengkhianati Yesus? Inilah mengapa mereka bertanya, apakah saya? Apakah saya pernah mempertimbangkan menjual Yesus untuk sesuatu atau untuk orang lain? Kewaspadaan hati. Yudas memiliki semua yang dia butuhkan untuk menjadi rasul yang hebat. Yudas memiliki hati yang murah hati. Itulah sebabnya Yesus memilihnya. Tuhan tidak pernah menentukan kegagalan siapapun. Jadi, apa yang terjadi padanya? Pada titik tertentu, Yudas berhenti menjalin persahabatan dengan Yesus. Beberapa orang akan menunjuk ke momen khotbah tentang roti hidup yang dicatat dalam Yohanes bab 6. Yudas tidak dapat menerima bahwa dia perlu makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Yesus pasti salah, dan karena itu Yesus adalah Mesias palsu. Yohanes bab 6 ayat 64 menyampaikan kepada kita bahwa Yesus tahu siapa pengkhianatnya. Yesus memberi Yudas kesempatan untuk meninggalkan kelompok rasul dan tetap menjadi orang jujur dalam Yohanes bab 6 ayat 67. Tetapi Yudas tetap tinggal menjadi murid Yesus, menjadi seorang munafik, setan dalam kata-kata Yesus, dan memulai jalan yang akan mengarah pada pengkhianatan. Mengetahui bahwa iman saya adalah hadiah paling berharga yang saya terima dari Tuhan. Apakah saya menjaga dan memelihara iman saya agar tumbuh dan kuat? Saudara dan saudari, mari kita tidak mengkhianati iman kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.